Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Fadilah. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis buku Al-Quran Hadis kelas 5. Baik, langsung saja untuk lebih mengefisiennya waktu, marilah simak video berikut ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, di sini saya mewakili dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Nur Fadilah dengan Ibu Najwa Sofia. Buku yang saya jadikan referensi analisis yaitu adalah buku elektronik atau e-book yang dibuat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Direktorat KSKK Madrasah dan Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam pada tahun 2019 di Jakarta. Selanjutnya, buku ini terdiri dari 8 bab yang mana semester pertama itu membahas mengenai surah Al-Adiyat, yang kedua surah At-Tin, yang ketiga hukum mim sukun, dan yang keempat mengenai hadis tentang menyayangi anak yatim. Selanjutnya pada semester kedua yaitu dilanjutkan tentang surah Al-Humazah, surah Al-Bayyinah, mengenai wakaf dan wasol, dan yang terakhir itu adalah mengenai hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Jadi terdapat 8 pembahasan ya. Untuk kelebihan dari buku ini, yaitu buku ini menurut saya lumayan lengkap ya, karena dilihat dari isi bukunya itu terdapat atau dilengkapi dengan daftar gambar beserta referensinya itu ada. Selanjutnya ada daftar tabelnya juga, ada panduan dari bukunya ini ada. Selanjutnya dari petunjuk literasinya juga ada. Dilengkapi juga kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pembelajaran, dan peta konsep di setiap babnya, sehingga memudahkan bagi tenaga pendidik maupun siswa untuk membacanya secara langsung. Selanjutnya di situ juga dilengkapi dengan latihan-latihan pada setiap babnya, sehingga memudahkan guru ketika memberikan penjelasan, sehingga nantinya bisa mengevaluasi di mana letak kemampuan dan pemahaman peserta didik seperti itu. Juga dilengkapi dengan glosarium, dengan indeks bukunya juga ada. Selanjutnya tampilan bukunya ini, isi bukunya itu sangat menarik menurut saya, karena banyak warna juga, ilustrasi gambarnya juga menarik, dan penjelasannya juga jelas dan menarik sih menurut saya. Jadi bisa dijadikan sebagai pengembangan bahan ajar seperti itu. Namun karena buku ini itu masih buku masih buku elektronik dan dijadikan sebagai draft sementara, dan masih sebagai bahan uji coba oleh Kementerian Agama, sehingga di sini juga masih banyak, masih ada kekurangannya. Contohnya terdapat di daftar isi buku. Jika kalian perhatikan itu di dalam hasil analisis saya, di situ saya sertakan di situ daftar isi bukunya untuk menghubungkan nomor halaman atau nomor halamannya itu masih kurang tersusun rapi, jadi terlihat seperti masih agak kurang rapi ya, jadi kurang bagus dilihat. Selanjutnya dari penulisannya itu, dari hasil saya membaca di situ masih banyak tipunya, karena untuk penulisan penomoran subbab seharusnya kan berurutan seperti A, B, C, D, E seperti itu. Namun di dalam situ masih banyak, ada yang double seperti A-nya yang 2, B-nya yang 2, atau ada yang tertinggal seperti itu. Jadi saran atau masukan saya ini masih harus diperbaiki dalam penulisannya seperti itu. Namun untuk keseluruhan menurut saya bagus, bisa dijadikan sebagai bahan pengembangan dari materi ajar untuk tenaga pendidik, karena menurut saya buku ini menarik dan bagus isinya seperti itu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.